Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kali ini bersama saya Bapak Muhammad Hilmi, kita akan membahas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tema ke-1. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kegiatan hari ini, sudah sepatutnya kita berdoa dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari nanti bisa menambah wawasan keilmuan kita dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing dimulai. Pada pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas tema ke-1 tentang indahnya saling menghormati. Beberapa kegiatan yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita kali ini adalah, yang pertama, kita akan mengamati beberapa gambar tentang berbagai umat agama yang sedang melaksanakan ibadah di tempat ibadahnya masing-masing. Pada kegiatan kedua, kita akan mengenal bagaimana ciri-ciri surah Al-Kafirun sebagai dasar dari tema kita tentang indahnya saling menghormati. Kemudian, pada kegiatan terakhir atau kegiatan ketiga, kita akan bersama-sama mempraktekkan bagaimana cara membaca surah Al-Kafirun sesuai dengan makhraj dan tartil yang benar. Bagaimana materi-materi itu akan disampaikan? Yuk kita simak bersama-sama. Kegiatan pertama, mengamati gambar. Coba teman-teman lihat beberapa gambar di samping. Pertama, ada umat Islam sedang menuju atau beribadah di masjid. Kedua, umat Kristen sedang beribadah di gereja. Ketiga, umat Hindu beribadah di pura. Keempat, umat Buddha beribadah di vihara. Dan kelima, umat Konghucu beribadah di kelenteng. Sekarang coba lihat gambar dan keterangan di samping. Apa yang bisa teman-teman simpulkan dari gambar dan keterangan tersebut? Yaps, gambar itu menunjukkan dalam keragaman agama, kita bangsa Indonesia bisa hidup berdampingan dan saling bertoleransi. Memasuki kegiatan kedua, yaitu mengenal surah Al-Kafirun. Apa saja sih ciri-ciri dari surah Al-Kafirun yang bisa kita kenali? Yang pertama, surah Al-Kafirun merupakan surah ke-109. Yang kedua, surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah. Mengapa surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah? Karena surah Al-Kafirun diturunkan di Mekah. Yang ketiga, surah Al-Kafirun berjumlah sebanyak 6 ayat. Dan yang terakhir, surah Al-Kafirun menjelaskan bagaimana pupusnya harapan orang kafir dalam mengajak orang Islam untuk menjadi satu ajaran dengan mereka. Artinya, dalam surat ini menjelaskan bagaimana agama Islam tetap kokoh dengan ajaran agamanya dan mempersilahkan agama kafir Quraisy tetap menjalankan ajaran mereka sesuai dengan tuntunan agama mereka sendiri. Kemudian, kegiatan ketiga, membaca surah Al-Kafirun. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai untuk membaca surah Al-Kafirun, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita harus memperhatikan bagaimana tanda baca harokat pada surah Al-Kafirun. Kita harus melihat bagaimana fathah, kasroh, dan sukun. Apabila harokat itu di atas, bergaris, maka itu fathah. Apabila bergaris di bawah, maka itu kasroh. Dan apabila bentuknya seperti huruf waw di atas, itu disebut dengan dhammah, dan apabila bentuknya lingkaran kecil itu adalah sukun. Dan fathah itu dibaca a, kasroh dibaca i, dhammah dibaca u, dan sukun dibaca huruf mati. Kedua, kita harus memperhatikan bacaan tanda tanwin, yaitu ketika fathaten, kasroten, dan dhammaten. Ketika fathaten adalah ditunjukkan dengan tampilan 2 garis di atas yang dibaca an, kemudian kasroh ditunjukkan dengan 2 garis di bawah yang dibacain, dan dhammah ditunjukkan dengan huruf waw yang ada setengah lingkaran di atasnya dibaca dengan un. Kemudian yang ketiga, kita harus membaca surah Al-Kafirun dari sebelah kanan kemudian ke sebelah kiri. Yang keempat, gunakan makhraj yang benar. Yang kelima, baca dengan tartil. Dan yang keenam, kita ulang-ulang bacaan tersebut sehingga menjadi lancar. Sekarang coba kita dengarkan bersama-sama bagaimana bacaan surah Al-Kafirun ketika dilantunkan secara tartil dan makhraj yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم
عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Nah, itu tadi pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pertemuan pertama kita kali ini. Semoga kalian bisa menangkap materi-materi yang disampaikan ya. Sekian pada pertemuan pertama kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.